Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Bapak Farid Ardiansyah SEMM, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sertifikasi Profesi Ekonomi Syariah. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah, NIM 121. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama. Dan ada rekan saya Erika Febriayu NIM 135 sebagai pemateri kedua, dan ada Nafidatul Mukaromah NIM 092 sebagai pemateri yang ketiga, dan yang terakhir adalah ada Malik Fahad NIM 174 sebagai pemateri yang terakhir. Baik, biar tidak lama-lama, langsung saja kepada pemateri yang pertama, yaitu saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SKKNI, di mana SKKNI adalah kepanjangan dari Standar Kompetisi Kerja Nasional Indonesia, yakni merupakan standar kompetisi kerja yang terbentuk dari dua kata, yaitu standar dan kata kompetisi kerja, di mana biasanya diartikan sebagai ukuran tertentu yang disepakati untuk dijadikan sebuah patokan. Sedangkan kompetensi biasanya diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk melakukan sesuatu kegiatan yang berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa standar kompetensi kerja adalah sebuah rumusan tentang suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan sebuah sistem syarat. Sejarah SKKNI. SKKNI pertama diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2004 melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP 116-Men-7-2004 tentang suatu penetapan SKKNI sektor otomotif subsektor kendaraan ringan dalam rangka mengurangi terjadinya kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan atau pelatihan pada sektor industri Indonesia. Maka di orientasi pendidikan atau pelatihan, supply driven perlu diubah menjadi demand driven. Selanjutnya adalah kelembagaan SKKNI, di mana pada kelembagaan SKKNI ini disusun dengan melibatkan beberapa pihak, yakni yang pertama Kementerian Ketenagakerjaan, yang kedua adalah lembaga non-kementerian teknis atau biasa disebut dengan instansi teknis, yang terakhir adalah Komite Standar Kompetensi. Selanjutnya adalah format standar kompetensi. Pada format standar kompetensi kerja biasanya disusun dengan menggunakan urutan-urutan yang terstruktur pada SKKNI. Biasanya format standar kompetensi kerja tersebut yakni berupa yang pertama adalah kode unit kompetensi, judul unit kompetensi, deskripsi unit kompetensi, elemen kompetensi, kriteria kerja, batasan variabel, panduan penilaian, serta kompetisi kunci. Kita akan membahas mengenai kompetensi kunci, di mana pada kompetensi kunci itu terdapat tingkatan seperti tingkat 1, yakni melakukan kegiatan, tingkat 2 adalah mengelola kegiatan, dan tingkat 3 adalah mengevaluasi dan memodifikasi proses. Adapun contohnya, yang pertama seperti mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan suatu informasi, di mana pada tahap tersebut yakni mengikuti pedoman yang ada dengan merekam semua dari sumber satu informasi. Pada tahap 2 mengakses dan merekam lebih dari satu sumber informasi, dan tahap ketiga yakni meneliti dan menyaring lebih dari sumber yang sama serta mengevaluasi kualitas informasinya. Adapun contoh yang kedua yakni mengkomunikasikan informasi dengan ide-ide, di mana pada tahap 1 itu yakni menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi konteks komunikasi sesuai dengan jenis gaya berkomunikasi. Sedangkan pada tahap 2-nya itu menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang sesuai. Sedangkan pada tahap ketiga yakni memoleh model dan bentuk yang sesuai
serta memperbaiki dan mengevaluasi dari beberapa jenis berkomunikasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Febri Ayu, NIM 135. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau biasa kita sebut dengan BNSP. Baik, BNSP di sini merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Pembentukan BNSP ini merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang berkualitas. Berbeda dengan paradigma lama yang berjalan selama ini, sistem penyiapan tenaga kerja dalam format paradigma baru terdapat dua prinsip yang menjadi dasar, yaitu yang pertama, penyiapan tenaga kerja didasarkan atas kebutuhan pengguna atau demand driven. Yang kedua, ada proses diklat sebagai wahana penyiapan tenaga kerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi atau kompetensi based training atau CBT. Badan Nasional Sertifikasi Profesi memiliki visi dan juga misi, yaitu visi menjadi lembaga otoritas sertifikasi profesi yang independen dan terpercaya dalam menjamin kompetensi tenaga kerja di dalam maupun luar negeri. Untuk misi yaitu mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi profesi yang terpercaya, meningkatkan rekognisi dan daya saing tenaga kerja Indonesia di dalam maupun di luar negeri, serta membangun kerjasama saling pengakuan sertifikasi kompetensi secara internasional. Pengembangan sistem penyiapan tenaga kerja dengan paradigma baru ini dimulai pada awal tahun 2000 yang ditandai dengan ditandatanganinya surat kesepakatan bersama antara Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan Nasional, Ketua Umum Kadin Indonesia, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan dapat bekerja sama untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi. Badan Nasional Sertifikasi Profesi direkomendasikan untuk memperluas wewenangnya dan dapat menilai lembaga pelatihan menjadi organisasi pelatihan terdaftar atau terakreditasi untuk menjamin implementasinya. Di Jepang, sertifikasi kompetensi dilakukan oleh pendidikan dan latihan atau diklat berbasis kompetensi dan pengalaman di industri. Di Australia, sertifikasi dilakukan oleh Registered Training Organization atau RTO, sedangkan di United Kingdom atau UK, sertifikasi dilakukan pada industri berupa in-house training. Baik, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafidatul Mokaromah. Saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai lembaga sertifikasi profesi atau LSP Ekonomi Syariah. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu lembaga sertifikasi profesi. Lembaga sertifikasi profesi atau LSP itu merupakan sebuah lembaga untuk melaksanakan kegiatan penyeleksian kompetensi kerja bagi para tenaga kerja profesi. Nah, di mana lembaga LSP ini sudah mendapatkan izin lisensi sebelumnya dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Nah, sertifikat profesi itu nantinya akan dikeluarkan langsung oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Lembaga sertifikasi profesi atau LSP ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu untuk menyusun serta mengembangkan sertifikasi profesi. Yang kedua untuk membuat perangkat asesmen serta materi untuk menguji kompetensi. Yang ketiga menyediakan tenaga penguji. Yang keempat melakukan serta melayani sertifikasi profesi. Berikutnya saya akan menjelaskan macam-macam lembaga sertifikasi profesi di bidang ekonomi syariah. Yang pertama itu ada lembaga sertifikasi profesi keuangan syariah atau disingkat dengan LSPKS. Nah, LSPKS ini merupakan lembaga sertifikasi profesi yang bergerak di bidang keuangan syariah. LSP ini sudah mendapatkan izin lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. LSPKS ini sudah berdiri dan mendapatkan izin dari BNSP pada tanggal 18 Mei tahun 2016.
Keberadaan LSP keuangan syariah ini diharapkan agar lembaga ini bisa mensinergikan sumber daya manusia yang ada agar dapat disertifikasi sesuai dengan profesi kerja, khususnya di bidang keuangan dan perbankan syariah. Nah, LSP keuangan syariah ini didirikan dengan tujuan supaya bisa memberi serta membantu layanan sertifikasi jasa serta keuangan syariah di kalangan pelaku industri, sehingga nantinya akan meningkatkan kualitas para tenaga kerja profesi khususnya di bidang keuangan syariah yang nantinya akan sangat membantu perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya yang kedua ada LSP Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat dengan LSP MUI. LSP MUI ini merupakan sertifikasi profesi yang terdiri dari dua bidang, yaitu bidang ekonomi syariah dan bidang penjamin produk halal. LSP ini didirikan pada tahun 2020 oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, LSP MUI ini sudah mendapatkan izin lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi pada tahun 2020. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, LSP MUI ini kan bergerak di dua bidang, yaitu bidang ekonomi syariah dan bidang penjamin produk halal. Nah, dalam bidang ekonomi syariah, ruang lingkupnya yaitu sertifikasi pada profesi pengawas syariah dalam lembaga keuangan syariah. Tujuan sertifikasi ini yaitu untuk memastikan bagaimana kompetensi atau kemampuan para pengawas syariah dalam lembaga keuangan syariah. Apakah sudah sesuai dan patuh pada prinsip syariah serta menjaganya agar sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang ketiga itu ada LSP Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam atau disingkat dengan LSP XBC. LSP XBC ini merupakan sebuah lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam atau disingkat dengan IAEI. Nah, di mana LSP XBC ini memiliki tujuan untuk membuat standarisasi kompetensi untuk mahasiswa perguruan tinggi yang berada di tingkat akhir sebagai pendamping adanya ijazah, sehingga mempermudah mahasiswa untuk terjun dalam dunia kerja. Nah, LSP Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam atau disingkat dengan XBC ini diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muda yang berkualitas, profesional, kompeten dalam bidang ekonomi serta dalam keuangan Islam. Di mana sejalan dengan semakin berkembangnya sistem ekonomi, keuangan, dan bisnis Islam yang akan membangun perekonomian bangsa Indonesia. Demikian pemaparan saya mengenai lembaga sertifikasi profesi ekonomi syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sertifikasi profesi ekonomi syariah. Majelis Ulama Indonesia yang merupakan wadah musyawarah para ulama dan zu'ama serta cendekiawan muslim mengemban amanah sebagai hadimul ummah merasa perlu untuk ikut serta dalam menyiapkan tenaga profesional dan kompeten dalam pelaksanaan nilai-nilai Islam di masyarakat. Ada sejumlah profesi yang mengharuskan kompetensi khusus untuk profesionalisme seperti pengawas syariah di lembaga keuangan syariah. Untuk keperluan tersebut, MUI telah membentuk lembaga sertifikasi profesi Majelis Ulama Indonesia atau LSP MUI yang terdiri dari dua bidang, bidang ekonomi syariah dan bidang penjaminan produk halal. Dengan adanya LSP yang sudah mendapat lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, ini kami berharap MUI dapat berkontribusi dalam penerapan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat melalui penyediaan SDM yang profesional dan kompeten, sekaligus memenuhi amanah undang-undang yang menugaskan MUI untuk melaksanakannya. B. Prosedur sertifikasi. DPS atau Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan prosedur sertifikasi
pengawas syariah. Yang pertama, pemahaman SKKNI nomor 215 tahun 2016 dan persyaratan skema sertifikasi pengawas syariah. B. Pemenuhan persyaratan administrasi dan pengisian form APL 01 dan form APL 02. C. Pembayaran biaya sertifikasi. D. Pra-assessment. E. Tindak lanjut hasil pra-assessment. F. Assessment. G. Rekomendasi hasil assessment. H. Rapat komite teknis dan pengambilan keputusan. I. Penerbitan sertifikat. J. Assessment. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi demi materi sudah dipaparkan oleh pemateri kelompok 12. Mungkin itu saja dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.